Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa untuk pertemuan ke-11 mata kuliah dendrologi, kita akan mempelajari atau pokok bahasan kita untuk pertemuan kali ini adalah terkait bagaimana mengenal famili pohon di lapangan. Jadi cakupan atau garis besar materi dari pokok bahasan untuk pertemuan ke-11 ini adalah bagaimana memberikan pengetahuan kepada peserta mata kuliah dendrologi atau mahasiswa sekalian mengenai kunci determinasi sederhana untuk mengetahui nama famili pohon di lapangan tanpa informasi mengenai bunga, melainkan hanya menggunakan karakteristik daun dan getah. Nah, berbeda dengan pertemuan ke-10 yang lalu, kita mengenal famili itu menggunakan kunci determinasi dengan menggunakan kunci analitik. Nah, kalau pertemuan kali ini kita hanya akan menggunakan karakteristik daun dan getah serta beberapa bagian daripada daun untuk mengenali famili secara langsung di lapangan. Nah, kalau dengan menggunakan kunci determinasi yang kita pelajari minggu lalu, maka sebagian besar akan menggunakan bagian bunga untuk melakukan pengenalan famili, genus maupun spesies daripada spesies tumbuhan yang ingin kita identifikasi. Nah, untuk pertemuan kali ini, jadi salah satu cara untuk dapat mengetahui familia, baik itu sampai ke level genus, epitet, spesies, gitu ya. Untuk tumbuhan biasanya menggunakan buku kunci determinasi atau identifikasi analitik seperti yang minggu lalu kita pelajari. Nah, tapi untuk pekan ini seperti yang saya jelaskan baru-baru bahwa kita hanya akan menggunakan karakteristik daripada bagian tumbuhan, utamanya daun, ranting berdaun ya maksudnya, kemudian petiolnya, kemudian getahnya. Jadi hal itu yang kemudian kita akan gunakan untuk mengenali famili pohon secara langsung di lapangan. Nah, langkah pertama yang harus ditempuh untuk melakukan identifikasi ya famili ini adalah menggunakan bagian daun. Jadi kita menemukan rantingnya dulu untuk melihat daunnya. Jadi apakah dia merupakan daun yang simple ataukah dia merupakan daun compound. Jadi sebentar kita akan mempraktekkan ini menggunakan daun yang ada di bagian sebelah kanan ini. Apakah kemudian daun ini merupakan daun simple ataukah merupakan daun compound. Nah, pada pertemuan ke-3 dan ke-4 kalau saya tidak salah di pertemuan morfologi daun, peserta mata kuliah dendrologi sudah banyak mempelajari bagaimana karakteristik, bagaimana membedakan antara daun simple maupun daun compound. Nah, kemudian juga mempelajari tentang arrangement daunnya, duduk daunnya. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana tipe daunnya, apakah dia simple atau compound, maka langkah selanjutnya adalah melihat arrangementnya. Jadi duduk daunnya akan kita lihat apakah kemudian dia alternate, jadi dia berseling, ataukah kemudian dia opposite atau biasa juga opposite equate. Jadi apakah dia berhadapan, kemudian yang selanjutnya adalah apakah dia melingkar atau whorled. Nah, ketiga hal ini yang kemudian digunakan di dalam pengenalan famili pohon menggunakan kunci determinasi sederhana yang
akan kita gunakan pada praktek atau kegiatan perkuliahan hari ini yang nanti akan kita praktekkan sebentar. Nah, selanjutnya setelah kita melihat arrangement daunnya atau duduk daunnya, kemudian kita akan melihat stipulnya. Jadi apakah daun atau tumbuhan yang kita amati itu memiliki stipul atau tidak. Jadi apakah dia stipulate atau stipulate. Jadi apakah dia memiliki stipul atau tidak. Nah, untuk mengenali famili pohon di lapangan secara langsung ya, memang sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat atau membedakan yang mana yang disebut dengan stipul. Jadi stipul ini baik di daun simple maupun di daun majemuk atau daun compound itu beberapa famili memiliki stipul. Jadi karakteristik dari famili itu ada memang yang famili yang memiliki stipul, ada juga famili yang tidak memiliki stipul. Nah, jadi stipul ini ada yang persisten dalam arti bahwa stipul tersebut tetap melekat sampai pada saat daun menjadi tua, tetapi ada pula spesies atau famili yang cepat gugur segera setelah kuncup mekar menjadi daun. Nah, misalnya saja seperti di Artocarpus communis atau Artocarpus heterophylla, di bagian kuncup atau bagian daun muda bagian terluar sebelum daun muda tersebut muncul, maka ada stipul yang kemudian membungkus daripada daun muda tersebut. Kemudian setelah daun muda tersebut itu keluar, maka segera pula kemudian stipul tersebut kemudian jatuh, kemudian akhirnya meninggalkan bekas luka atau biasa disebut dengan stipul scar. Jadi stipul scar ini secara pengertian itu diartikan sebagai tanda bekas melekatnya stipul yang sering nampak seperti bekas luka. Jadi bisa berbentuk garis atau jadi bisa berbentuk garis melingkar, kemudian melingkar daripada batang atau ranting di sekitar pangkal petiol. Nah, umumnya stipul itu kemudian melekat pada bagian ranting mengapit petiol. Namun terdapat juga ada juga beberapa yang kemudian mengelilingi ranting atau bahkan tumbuh pada pangkal petiolnya. Jadi kalau Artocarpus communis atau Artocarpus heterophylla ya, nangka dan sukun itu kemudian dia mengelilingi daripada ranting. Jadi dia seperti semacam cincin. Nah, beberapa famili Moraceae itu seperti itu. Jadi genus Artocarpus, genus Ficus, dan beberapa genus yang ada di Moraceae itu memiliki karakteristik stipul yang mengelilingi ranting. Nah, demikian halnya pada famili Sapotacea juga seperti itu. Jadi ada melingkar ya, ada semacam berkas stipul yang kemudian mengelilingi daripada ranting. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah kemudian melihat stipulnya, maka yang kita lihat adalah melihat ada tidaknya getah dan warnanya warna apa gitu ya. Jadi informasi terkait ada tidaknya getah dan warna getah itu sangat penting untuk kita ketahui, karena ini juga akan sangat mempermudah untuk kemudian kita mengenal famili secara langsung di lapangan. Jadi kita bisa melihat apakah getahnya berbentuk cair bening, kemudian apakah kental berwarna putih, kuning, merah ya, atau berbentuk bening. Nah, seperti mungkin sudah dijelaskan ya pada pekan kedua di habitus kalau saya tidak salah, di situ kemudian dijelaskan beberapa karakteristik getah ya, utamanya warna. Jadi beberapa famili seperti yang memiliki getah putih
itu hanya dimiliki oleh famili Moraceae, famili Apocynaceae, famili Euphorbiaceae, famili Sapotaceae, dan famili Apocynaceae. Jadi hanya itu saja yang kemudian memiliki getah putih. Nah, kemudian yang memiliki getah kuning itu hanya seperti famili Clusiaceae. Kemudian yang hanya memiliki getah merah itu hanya terdapat pada famili Myristicaceae. Adapun beberapa pada famili Euphorbiaceae, tetapi umumnya itu pada famili Myristicaceae seperti keluarga dari pala gitu ya. Kemudian kalau untuk yang bergetah kuning tadi itu seperti pada famili Clusiaceae, seperti di manggis ya, itu memiliki getah kuning. Ya, sehingga informasi ini kemudian akan sangat mempermudah kita di lapangan untuk mengenal famili secara langsung. Nah, kita nantinya akan ada matriks semacam ini ya. Jadi ketika kita menjumpai spesies tumbuhan yang akan kita identifikasi, maka yang langkah pertama yang kita lakukan seperti saya sampaikan tadi, bahwa daun yang kita amati itu apakah tipe daunnya dia simple atau dia compound. Jadi tipe daun ini sangat penting ya. Jadi seperti yang yang dipelajari pada pekan ketiga dan keempat ya, belajar tentang tipe daun. Di praktek pun saya kira dipelajari bagaimana mengenal atau bisa membedakan antara daun simple dan daun yang compound atau daun tunggal dan daun majemuk. Nah, setelah kemudian kita mengetahui tipe daunnya, kemudian kita melihat seperti apa arrangementnya, jadi duduk daunnya. Nah, kita bagi menjadi 3 kalau dalam hal ini ya, dalam matriks kunci ini. Yang pertama adalah apakah dia duduk daunnya alternate, kemudian apakah dia opposite, atau kemudian dia whorled. Nah, setelah kemudian kita mengetahui atau memperoleh daripada duduk daun atau arrangement dari daun yang kita akan identifikasi, langkah selanjutnya adalah melihat apakah dia mempunyai stipul atau tidak. Nah, misalkan kalau daun yang kita amati itu kemudian duduk daunnya adalah opposite misalnya ya, opposite, kemudian dia memiliki stipul, kemudian dia tidak memiliki getah. Jadi setelah melihat apakah ada stipul atau tidak, kemudian kita melihat ada tidak getahnya. Jadi kita akan ke C ya, C1, berarti ini spesies tersebut tidak memiliki getah, berarti C1. Nah, kemudian kita akan ke bawah. Nah, ini sebelum kita ke bawah ya, ini adalah contoh-contoh juga ya petiol yang perlu diperhatikan karena menjadi informasi yang penting di dalam matriks buku kunci pengenalan sederhana ini. Misalnya apakah dia membesar ke pangkal, apakah dia barbel, atau dia membesar ke ujung gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh stipul. Jadi ini adalah stipulnya, ini juga adalah stipul pada famili Burseraceae ya, Canarium misalnya. Ini juga adalah stipul, ini juga adalah stipul, ini adalah berkas stipul ya. Ini berkas stipul yang ini, jadi pernah dulunya ada stipul di sini, kemudian jatuh, kemudian jadilah berkas stipul. Ini misalnya di Artocarpus atau Moraceae itu seperti ini. Jadi ada yang melingkar. Jadi stipulnya biasanya di ujung, kemudian ada bekas stipul, jadi stipul scar. Nah, ini adalah ujungnya, ini adalah ininya. Terus langkah selanjutnya adalah kita ke C1 ya, seperti yang disampaikan tadi. C1 B2 ini adalah C1. Jadi tadi ketika kita menjumpai daun yang simple, kemudian opposite, kemudian berstipul dan tidak bergetah, maka ada 3 famili yang mungkin.
Yang pertama adalah Eurybiaceae, kemudian Rhizoporaceae, kemudian Rubiaceae. Nah, setelah kemudian kita memperoleh C1 ini, kita kemudian membaca penjelasan daripada masing-masing famili, sambil memperhatikan karakteristik daripada daun yang kita amati. Misalnya, petiol umumnya sangat pendek sehingga laminah nampak seolah-olah duduk langsung pada ranting, atau petiol jarang panjang. Kemudian tepi daun itu serulate atau denticulate. Nah, kemudian Rhizoporaceae ya, spesies dari famili ini tumbuh pada daerah estuari atau perairan payau berlumpur, kecuali Caralia yang dapat ditemukan pada hutan dataran rendah. Jadi itu untuk Rhizoporaceae. Kemudian untuk Rubiaceae, berbeda dengan Rhizoporaceae, spesies pohon dari famili Rubiaceae itu umumnya ditemukan mulai dari hutan dataran rendah sampai pegunungan, termasuk di daerah estuaria. Jadi ini adalah penjelasan daripada untuk spesies famili daripada Rubiaceae. Nah, sehingga dari ketiga karakteristik ini, itulah yang kemudian disamakan dengan daun yang kita amati nantinya. Nah, demikian selanjutnya. Jadi ketika kita sudah memperoleh karakteristik daripada daun, kemudian kita memperoleh karakteristik yang cocok, misalnya Rubiaceae, maka varietas yang kita amati adalah Rubiaceae. Nah, sekarang kita praktekkan untuk melihat famili daripada daun yang kita amati di sebelah kanan daripada layar ini ya. Jadi kita ke matriks. Jadi kalau kita lihat daun daripada ini, duduk daunnya adalah dia tipe daunnya adalah alternate ya. Jadi kalau kita lihat, jadi ini adalah alternate, dia simple, duduk tipe daunnya dia simple. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat bagaimana duduk daunnya atau arrangement daunnya. Jadi dia arrangementnya adalah dia kemudian dia alternate, jadi dia berseling. Jadi kalau kita lihat seperti ini, dia adalah berseling. Nah, kemudian kita lihat apakah ada stipul atau tidak. Nah, kalau kita amati, jadi ini adalah bagian ujung ini adalah stipul, kemudian ini adalah stipul skarnya, bekas daripada stipul. Jadi stipul ini adalah membungkus daun muda, kemudian segera setelah daun muda kemudian muncul, kemudian stipul ini kemudian jatuh, kemudian meninggalkan bekas stipul, atau biasa disebut dengan stipul scar. Jadi spesies ini, spesies yang kita amati itu memiliki stipul. Nah, selanjutnya adalah jadi daunnya simple, kemudian dia duduk daunnya adalah alternate, kemudian dia stipulate, jadi memiliki stipul. Jadi dia di A. Sekarang kita akan melihat getahnya. Jadi ketika kita melihat getahnya, ini adalah getahnya. Jadi setelah kita petik, ini langsung keluar banyak ya getah berwarna putih. Jadi berwarna putih. Jadi getah berwarna putih berarti adalah A4. Nah, setelah kita memperoleh A4, maka kita ke A4-nya ya, melihat famili apa yang ditunjukkan di famili nomor A4. Nah, famili A4 jadi daun simple, alternate, kemudian stipulate, dan memiliki getah putih. Itu terdapat 3 famili ya yang memiliki getah putih berstipul, duduk daun alternate, dan tipe daun yang simple. Itu yang pertama adalah Euphorbiaceae, kemudian Moraceae, dan Sapotaceae. Nah, sekarang kita lihat getah putih cair keluar secara perlahan dari batang yang dilukai. Tapi daun umumnya bertore, palmate, berbentuk cordate dengan pertulangan daun palmate. Ini pertulangannya tidak palmate ya. Jadi kemudian getah putih cair keluar secara perlahan, ini tidak perlahan tetapi langsung keluar banyak, berarti bukan daripada famili Euphorbiaceae. Sekarang kita lihat di bagian B-nya adalah famili Moraceae.
Jadi bila batang dilukai, getah putih encer segera mengucur melimpah. Jadi ini bisa saja ya. Jadi setelah kemudian getah putih ini mengeluarkan getah putih encer melimpah. Kemudian setelah itu kental merembes perlahan, namun banyak, itu adalah genus daripada Artocarpus atau Parartocarpus. Nah, kemudian coba kita lihat eh, bagian yang C-nya. Jadi sapotase. Nah, percabangan umumnya simpodial. Kemudian apabila batang dilukai mengeluarkan getah putih merembes perlahan. Jadi kalau kita lihat getahnya ya, kalau kita lihat getah ini tidak merembes perlahan, tetapi langsung banyak. Berarti kedua A dan B, A dan C ini itu bukan merupakan famili dari daun yang kita amati, sehingga eh, apa eh, yang cocok adalah yang morase. Nah, kalau kita baca lebih detail, jadi bila batang dilukai getah putih encer segera mengucur melimpah, maka itu adalah ficus, bisa saja ficus, atau kental merembes perlahan namun banyak. Jadi ini agak kental. Jadi ini merupakan genus daripada Artocarpus atau Parartocarpus. Jadi kalau kita amati ya secara detail, jadi getah daripada daun yang kita amati ini memang dia eh, apa eh, eh, melimpah ya, getahnya melimpah banyak setelah kemudian petik daunnya. Nah, saya kira itu adalah langkah menggunakan buku kunci determinasi sederhana ini untuk mengenal famili pohon di lapangan. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti para peserta mata kuliah dendrologi silahkan Anda praktekkan ya, menggunakan bahan ajar ini ya, menggunakan matris kunci ini di lingkungan sekitar ya. Anda bisa mencari beberapa contoh daun ya yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian kalian amati menggunakan matris kunci pengenalan famili ini. Nah, saya kira cukup untuk pertemuan ke-11 ini. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua.